Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Kata warga semuanya yang berbahagia dan selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi untuk acara kita, yaitu Renungan Kolbu di Radio Suara Daksinarga 89.9 FM, radio budayanya Wonosari Gunung Kidul. Ya, kata warga semuanya, kita masih bersyukur dan terus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan nikmat yang paling tinggi, paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islam itulah yang akan kemudian menjadi dasar pondasi begitu yang kokoh untuk kita tetap bersemangat, ya, termotivasi, tergerak untuk tetap menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan untuk mengerjakan, melaksanakan semua perintahnya, dan ketaatan untuk menghindari, menjauhi segala larangan ataupun apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian definisi daripada takwa kepada Allah, yaitu mengerjakan, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan teladan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penutup para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, yang akan tetap kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang selalu kita berkirim salawat kepadanya, dan kita sangat berharap kelak pada yaumil kiamat akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kadang warga Daksinarga semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya setiap Bani Adam pasti berbuat dosa, ya. Kullu Bani Adam khata'un. Semua Bani Adam, semua anak manusia pasti berbuat dosa, siapapun, ya. Anak Adam pasti berbuat dosa. Kecuali mungkin para nabi, karena mereka adalah kalangan daripada orang-orang yang maksum, dijaga dari kesalahan, dijaga dari dosa dan keburukan. Tapi kalau manusia-manusia seperti saya, seperti kadang warga semuanya, siapapun selain para nabi, maka mereka pasti pernah dan mungkin bisa jadi selalu berbuat dosa. Karena memang sudah karakternya anak Adam itu berbuat dosa begitu, ya. Kullu bani Adam khata'un. Nabi kita Adam pun pernah salah begitu, pernah khilaf begitu, ya. Makanya kemudian dikatakan khata'un, pasti berbuat salah, berbuat khotok begitu, berbuat salah, berbuat dosa. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak yang bisa menghindar dari berbuat dosa. Itu sudah lumrah, ya. Sudah sangat wajar dan sangat manusiawi. Akan tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah siapa? Mereka yang mau bertobat begitu. Jadi kita tidak masalah pernah berbuat dosa, karena itu memang sudah sesuatu yang lumrah. Kita mungkin tergoda oleh nafsu, tergoda oleh setan begitu. Kita mungkin terbawa oleh suatu keadaan yang menjadikan kita tergerak, atau mungkin secara khilaf sehingga berbuat sesuatu yang itu melanggar agama, melanggar norma begitu. Tidak masalah. Yang penting jangan kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dengan kesadaran penuh, dengan sengaja begitu untuk terus berbuat dosa seperti itu. Kalau pernah khilaf 1-2 kali begitu tidak masalah, yang penting segera bertobat, segera memperbaiki diri, ya, berkomitmen tidak akan mengulanginya lagi. Jangan sampai kemudian
dengan sadar, malah dengan bangga begitu berbuat dosa, malah mungkin memamerkan dosanya kepada orang lain, ya, menampakkan dosa itu kepada orang lain. Apalagi sekarang eranya media sosial, ya, kita begitu mengklik posting begitu gambar ataupun narasi tentang sesuatu yang kita kerjakan yang itu mengandung dosa, itu kan berarti kita malah pamer dosa dan semua orang sejagat maya tahu semua sekarang betapa cepatnya kita ingin pamer, ya, pamer kebaikan atau mungkin malah pamer keburukan tadi, pamer dosa tadi itu, ya. Jangan sampai kita malah bangga pamer dengan dosa, ya, toh, dengan sengaja tertawa-tawa hahaha ketika berbuat dosa begitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, di antara cara kita untuk bagaimana agar dosa kita terhapus, dileburkan adalah dengan kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kita langsung beristighfar. Nah, dan kita yakin begitu beristighfar, ya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi istighfar itu adalah salah satu cara, metode untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah saja, Allah semata. Ya, karena Allah lah yang yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan, ya, yang punya surga, yang punya neraka, ya hanya Allah. Maka kita meminta kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari neraka, agar didekatkan kepada surga. Dengan cara apa? Dengan cara tadi beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengakui secara sadar, ya, sadar diri bahwa kita manusia biasa yang bukan malaikat, sehingga pasti bisa tersebur dalam jurang dosa, jurang maksiat. Tapi itu bisa dilebur, bisa dihapus dengan kita beristighfar begitu. Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang kemudian kata Nabi harus sering kita lafalkan, kita ucapkan selama bulan Ramadan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan seterusnya begitu. Tapi ada juga satu pernyataan dari Quran, ini berarti juga merupakan kata-kata firman dari Allah Subhanahu wa taala, kata warga semuanya. Itu bahwasanya tanpa kita mungkin meminta ampun kepada Allah, tanpa mungkin kita meminta ampun pun kepada Allah Subhanahu wa taala begitu, ya. Kita tidak usah beristighfar, dengan sendirinya ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat kebajikan, kebagusan begitu, ya. Berbuat hasanat, ya, berbuat bermacam-macam amaliyah kebaikan begitu, seperti sholat, puasa, ya toh, sedekah, ya, zakat, haji, dan sebagainya. Itu dengan sendirinya juga sudah menghapus dosa-dosa kita. Jadi andaikan kita tidak pernah beristighfar sekalipun kata Allah, tapi kita banyak berbuat baik, ya, kita banyak berbuat kebajikan, kita banyak berbuat amaliyah hasanah, maka dengan sendirinya amal-amal tadi, ya, asalkan kita lakukan dengan syarat dan ketentuan yang sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Al-Quran, oleh hadis sunnah begitu, dengan sendirinya akan menghapus dosa-dosa kita begitu. Jadi ibaratnya kita tidak usah banyak istighfar, tidak masalah, tapi terus banyak berbuat baik, perbanyak sholat sunnah, ya, tentu ya wajib harus itu, perbanyak puasa wajib ataupun sunnah, perbanyak infak sedekah, ya, atau zakat wajib, ya, ada infak sedekah itu sebagai sunnah, kita perbanyak, dengan sendirinya amal-amal tadi akan menghapus dosa-dosa kita. Itu yang terekspresi dari surat Hud ayat 114. Apa bunyinya? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya al hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Innal hasanat sak temene napa niku sedaya tumindak ingkang sae. Sesungguhnya segala perbuatan-perbuatan yang baik itu yudhibnas sayyi'at, ya, menghapuskan busaknya, menghapus, ya,
segala perbuatan-perbuatan yang buruk begitu. Jadi tanpa kita minta ampun pun kepada Allah, ketika kita banyak berbuat baik, maka Allah akan dengan sendirinya akan menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itulah juga termasuk diantara manfaat ataupun hikmah dari ibadah puasa. Nabi mengatakan, kata mereka semuanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena semata-mata didasari iman, ya, saya sebagai orang yang beriman, ya, karena dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum, hei orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa, ya, karena saya orang beriman, saya terpanggil untuk beribadah puasa, untuk melaksanakan ibadah puasa begitu. Makanya kemudian kalimatnya man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena didasari oleh iman wahtisaban dan semata-mata mengharap ridho Allah SWT, mengharap pahala perkenan dari Allah SWT begitu. Iman wahtisaban, itu mencari, ya, mencari ridhonya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, pahalanya Allah, ganjarannya Allah SWT begitu maksudnya tafsirnya, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dengan sendirinya itu diampuni segala dosa-dosanya begitu, ya. Ini kan seperti jika maka, jika dia berpuasa maka, ya, gitu kan. Jadi jadi ismu syarat dan jawabu syarat begitu. Jadi jika kita berpuasa maka Allah akan memberi anugerah seperti ini begitu. Ini kita berpuasa, Allah sebagai balasnya akan diampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat, ya. Jadi tanpa kita minta ampun pun atas dosa yang sudah pernah kita kerjakan selama setahun sebelumnya, dengan kita berpuasa, ya, tapi puasa juga dengan dasar iman dan ikhtisaban tadi itu, Allah langsung memberikan kompensasi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosa yang sudah pernah dia kerjakan selama mungkin setahun sebelumnya begitu kan. Karena kan dosa yang setahunnya lagi yang sebelumnya kan sudah diampuni oleh puasa kita yang tahun kemarin kan begitu, ya, gitu. Jadi innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya segala macam perbuatan-perbuatan yang baik itu dengan sendirinya dalam kurung, ya, itu menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita yang sudah lewat. Ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni, dihapus dihilangkan dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan selama waktu sebelum kita berpuasa. Jadi otomatis begitu, ya. Jadi ini betapa pentingnya kita jangan sampai tidak mengerjakan puasa kita pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah untuk berpuasa pada bulan Ramadan, karena hanya dengan puasa tadi itulah, ya, kita sebagai anak Adam yang pasti berdosa, pasti berbuat salah, pasti berbuat fasik, ya, segala karakter seperti itu yang melekat pada diri kita akan dihilangkan, dihapuskan dengan dengan kita berpuasa. Ini merupakan anugerah dari Allah hanya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir begitu kan, percaya kepada yang gaib, kepada Allah SWT, kepada para nabi, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat juga. Dan di hari kiamat tadi kan nanti kan ada ikutannya, berarti ada ancaman surga, ada hadiah ataupun pahala, ada ancaman neraka, ya, siksa Allah di neraka, ada juga anugerah berupa surga, ya, neraka kepada orang-orang yang
berdosa, yang lacut, ya, yang yang munafik, yang kafir dan sebagainya. Sedangkan surga kepada mereka yang beriman, yang berislam, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga beramal soleh, begitu. Jadi sekali lagi marilah kita pertama-tama harus ditegaskan, jangan sampai kita meninggalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan sama sekali, satu hari pun, satu kali pun, kecuali karena memang alasan yang sifatnya uzur syar'i, begitu. Jadi kalau tidak ada alasan yang sifatnya syar'i, ya, kita tetap sehat, kita juga mukim di sini di rumah, tidak dalam arti tidak bepergian, tidak sakit, ya, itu jangan sampai kita tidak berpuasa, begitu. Akan sangat rugi sekali karena dosanya sangat besar, ya, dan juga tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Dalam arti dosa-dosa kita tidak terhapus karena kita tidak menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, marilah kita kerjakan puasa kita sesuai dengan syarat dan ketentuannya, begitu. Jadi sesuai dengan metode ataupun cara yang sudah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para ulama, oleh para ustadz, ataupun orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, begitu, tentang cara berpuasa yang baik agar sah, bisa menggugurkan kewajiban kita tentang puasa Ramadan di bulan Ramadan kali ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita menata hati kita bahwa puasa ini kita kerjakan tadi semata-mata karena imanan wahtisaban. Dan yang keempat, lebih penting lagi, agar bukan semata-mata ibadah wajib puasa saja yang kita kerjakan, tapi juga ibadah wajib sholat juga jangan sampai kita tinggalkan. Dan yang berikutnya adalah ibadah-ibadah sunnah, itu juga harus kita kerjakan, seperti sholat malam, seperti tadarus, seperti mungkin i'tikaf, atau mungkin thalabul ilmi dengan banyak kajian di bulan Ramadan, begitu, atau mungkin memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, ya, takjil seperti, ya, sudah menjadi budaya kita di sini, memberi takjil setiap sore menjelang buka, begitu. Itu kan sifatnya sunnah, tapi juga itu merupakan keutamaan-keutamaan yang jangan sampai kita tinggalkan di bulan Ramadan. Karena juga kalau untuk misalnya kalau yang qiyamul lail, ya, sholat malam, sholat tarawih, begitu kan, itu kan juga nilai pahalanya mungkin bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin kompensasinya juga sama dengan ibadah puasa itu sendiri. Itu bisa menghapus dosa-dosa kita sejak sebelum Ramadan, begitu. Artinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Nabi mengatakan, man qoma Ramadan, siapa yang mendirikan salat malam, ya, qiyamul lail pada bulan Ramadan, ya, juga sama tadi seperti man shoma tadi itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lewat, begitu. Bahkan untuk yang sedekah, ya, untuk kita berinfak sedekah, terutama beri takjil kepada orang yang berpuasa, ya, itu kata Nabi, kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakan puasa, ya. Orang, misalnya kita memberi takjil kepada seorang yang sedang berpuasa, itu kita ikut kecipratan pahalanya sama dengan yang diperoleh oleh dia yang berpuasa, yang kemudian kita berikan takjil kepadanya, begitu. Kita takjili, begitu, ya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi. Jadi betapa berlimpahnya pahala yang kita peroleh selama bulan Ramadan. Sudah kita berpuasa, yaitu itu udah punya pahala tersendiri yang hanya Allah yang tahu berapa kelipatannya, berapa besarnya, begitu kan. Nah, kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa itu juga ada pahalanya, yang pahalanya sama dengan yang diperoleh orang yang berpuasa tadi. Jadi ini merupakan, saya katakan, ibadah-ibadah yang jangan sampai kita
remehkan, kita abaikan di bulan Ramadan. Ya, selain berpuasa tadi itu, ya, selain sholat, selain puasa, itu juga ada qiyamul lail, ya, atau tarawih, atau memberi takjil kepada orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Itu ladang pahala yang luar biasa bagi kita orang-orang yang berpuasa. Semoga ini menjadi perenungan yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kadang warga semuanya dimanapun yang masih menangkap siaran dari Radio Suara Dak Sinerga 89.9 FM Wonosari Gunung Kidul, ya. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.